Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kita masih bisa berjumpa dalam mapel fikih kelas 9 semester 2 Madrasah Tsanawiyah. Oke, namun sebelumnya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang riba. Waspada jerat riba. Riba itu apa? Yang pertama tentunya adalah pengertian dari riba tersebut. Secara bahasa, artinya tambahan atau kelebihan, itu yang dinamakan dengan riba. Yang berikutnya secara istilah adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari pihak yang membuat perjanjian. Itu pengertian riba secara istilah. Oke, lanjut. Dasar hukum riba yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kamu bisa lihat di Al-Quran serta terjemahannya. Kemudian yang berikutnya adalah dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah, yang artinya Rasulullah telah melaknat orang yang telah memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang menuliskannya, orang yang menyaksikannya. Nabi bersabda, mereka semua sama saja. Jadi dasar hukum haramnya riba itu adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Juga hadis Rasulullah, siapa saja itu berdosa, semuanya sama berdosa. Oke, berikutnya jenis-jenis riba. Yang pertama adalah riba fadl, riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Itu pengertian riba fadl. Ya, jenis yang kedua adalah riba qardi, yaitu meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang diutangi. Misal, saya meminjamkan uang 1 juta dengan syarat keuntungan bahwa saya harus bisa mendapatkan tambahan atau menggunakan manfaat dari barang, misalnya motor. Nah, itu riba qardi. Yang berikutnya adalah riba qardi, yaitu meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang diutangi. Sudah tadi ya. Yang berikutnya adalah riba yad. Riba yad yaitu terjadi apabila jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan penerimaan salah satu barang. Ini merupakan riba yad. Riba yad, serah terimanya itu ditundakan. Nah, ini kan bisa merugikan salah satu pihak, maka tidak boleh. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis atau tidak sejenis, atau jual beli yang membayarkannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Nah, ini sangat merugikan sekali, makanya dilarang. Cara menghindari riba. Cara menghindari riba yaitu yang pertama adalah membiasakan hidup sederhana. Kalau kita hidupnya sederhana, pasti tidak akan ada riba, tidak akan hutang, tidak akan dan sebagainya. Menghindari kebiasaan berhutang. Oh, ini sudah berhutang. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalau bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga kebutuhan hidup akan terpenuhi. Yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah diharamkannya riba, menjauhkan diri dari sikap serakah atau tamak. Nah, sebetulnya riba itu diharamkan karena kalau tidak seperti itu maka sifat manusia akan tamak, akan rakus, semuanya ingin dimiliki. Padahal semuanya itu tidak harus
apa yang kita butuhkan, saja. Sikap tamak rakus itu kan ingin memenuhi kebutuhan, tapi sebetulnya tidak kebutuhan yang penting-penting, hanya keinginan saja. Yang kedua, menumbuhkan sikap kerja keras. Kita harus kerja keras supaya tidak berhutang, supaya tidak seperti itu. Menghindarkan dari perbuatan ria. Ria itu pamer, yaitu karena ingin dipuji orang, maka dia akan membeli mobil misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara hutang. Itu maka akan timbul riba. Kemudian hikmah yang keempat, menjauhkan sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Itu hikmah riba. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Oktaviani. Nama saya Salibra Hermisa. Nama saya Eksul Nurul Asya. Adik-adikku Kelas 6 MI atau SD. dimanapun kalian berada, ayo berangkat di MTS Ilmu